Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Baidoy Arasa Putra dari kelas 1247 nomor absen 21. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kabinet-kabinet era demokrasi parlementer. Nah, sebelum itu, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pengalaman tentang demokrasi. Nah, sudah ada 3 jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu presidensial, terpimpin, dan parlementer. Dari ketiga jenis demokrasi itu menjadi pembuka lembaran sejarah Indonesia negara. Indonesia adalah demokrasi parlementer yang dimulai sejak tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal di sebuah sistem berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun saat ini, dari istilah ini berubah sejak dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi menjadi abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Nah, apa itu demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer atau liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Nah, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung pemerintahan parlementer. Nah, berikut beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu pada waktu tahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah: yang pertama ada Kabinet Nasir, yang kedua ada Kabinet Sukiman, yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yang kelima ada Kabinet Ali II, yang keenam yang terakhir ada Kabinet Juanda. Nah, saya akan menjelaskan kabinet yang pertama terlebih dahulu, yaitu Kabinet Nasir. Nah, kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Nah, kabinet ini merupakan kabinet koalisasi yang dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Nah, kabinet ini merupakan kabinet di mana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asad, Ir Juanda, dan Prof. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, sehingga kabinet ini merupakan jagan kabinet atau kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya dan bukan berdasarkan pada representatif dari partai politik. Nah, berikut program-program dari Kabinet Nasir, diantaranya lain meliputi menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Nah, keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Nasir adalah: yang pertama ada di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Yang kedua ada menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, Indonesia masuk ke PBB atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang terakhir ada berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Nah, kendala atau masalah yang dihadapi pada Kabinet Nasir adalah: yang pertama ada pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Yang kedua ada upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Yang ketiga atau terakhir, timbulnya masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadinya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan TITI, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, atau gerakan RMS. Nah, berakhirnya kekuasaan Kabinet Nasir, penyebab jatuhnya kabinet ini dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari Partai PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPR RDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, yang kedua ada Kabinet Sukiman. Setelah jatuhnya Kabinet Nasir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djoko Soekarto atau
dari Partai PNI dan Sukiman Jojo Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman atau Masyumi Swirjo PNI yang dipimpin oleh Sukiman. Adapun program-program Kabinet Sukiman sebagai berikut. Yang pertama ada bidang keamanan, menjalankan tindak-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua ada bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. Yang ketiga ada di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Yang keempat ada di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang terakhir ada mempercepat persiapan pemilihan umum. Nah, hasil yang dicapai dalam kabinet ini adalah tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program kabinet Nasir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Nah, kendala yang dihadapi pada kabinet ini adalah yang pertama adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Mercor Koshar mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika pada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Action atau MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Yang kedua adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga ada masalah Irian Barat belum juga teratasi. Yang terakhir ada hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurangnya tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Nah, berakhirnya kekuasaan kabinet Sukiman adalah kejatuhan kabinet Sukiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan senjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Action atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusamito atau dari Partai Masyumi menjadi formatur, namun gagal kemudian merujuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pemimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Nah, program Kabinet Wilopo antara lain yang pertama ada program dalam negeri atau menjalankan pemilihan umum atau konstituante DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemakmuran pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Yang kedua ada program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Nah, kendala yang dihadapi pada kabinet ini adalah yang pertama adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua ada terjadinya defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor berasnya. Yang ketiga ada munculnya gerakan separatisme dan sikap profesionalisme yang mengancam keutuhan bangsa ini. Itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Berakhirnya kekuasaan kabinet ini akibat peristiwa Tanjung Morawah, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juni 1953. Nah, yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijayo I.
Nah, setelah mundurnya kabinet Wilopo, Presiden Soekarno segera mengumumkan pembentukan kabinet baru dan menunjuk Sarmedi Mangusar Koro dari Partai PNI dan Mohroem dari Partai Masyumi sebagai formatur kabinet pada tanggal 15 Juni 1953. Nah, kedua formatur gagal mencapai kesepakatan dan mereka mengembalikan mandat kepada Presiden pada tanggal 24 Juni 1993. Mukarto Noto Widakdo PNI sebagai formatur baru pun gagal. Pada tanggal 15 Juli 1953, Presiden menunjuk formatur baru yaitu Mr. Wong Sonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953 terbentuklah kabinet baru yang dinamakan dengan Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, sedangkan Masyumi menjadi partai oposisi. Nah, program-program Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 1 yaitu yang pertama ada meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segala penyelenggaraan pemilu. Yang kedua ada pembebasan Irian Barat secepatnya. Ketiga ada pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KAB atau Konferensi Meja Bundar. Yang keempat atau yang terakhir penyelesaian pertikaian politik. Nah, hasilnya yang pertama, persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 September 1955 membaik. Yang kedua ada membaiknya hubungan dengan Cina. Yang terakhir atau terselenggaranya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, masalah yang dihadapi adalah menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan seperti DIY dan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Nah, ada keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi menunjukkan gejala yang membahayakan. Dan yang terakhir ada munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Nah, berakhirnya kekuasaan kabinet ini adalah NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Nah, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, setelah jatuhnya Kabinet Ali sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muhatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap atau dari Partai Masyumi sebagai formatir kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia. Formatir kabinet ini ditunjukkan oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik haji ke Mekah. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955 berdasarkan keputusan Presiden nomor 141 tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hampir merupakan kabinet nasional. Sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk kabinet koalisi. Nah, berikut program-program kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama ada mengembalikan kewibawaan pemerintahan, yaitu mengembalikan kepercayaan angkatan darat dan pemasyarakat kepada pemerintah. Yang kedua ada melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dalam mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga ada masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Yang terakhir ada politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Nah, hasilnya penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 memilih konstituante. Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Dan ada perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang terakhir ada menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955. Nah, berakhirnya kabinet ini adalah setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya pada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Nah, sebenarnya kabinet ini seandainya harus terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika
politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstitusi. Nah, yang kelima ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Nah, setelah berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap, Presiden Soekarno menerapkan cara yang berbeda dalam menunjuk formatur untuk kabinet selanjutnya. Nah, kali ini Presiden Soekarno tidak menunjuk perseorangan menjadi formatur, tetapi menunjuk partai pemenang pemilu. Nantinya partai tersebut yang akan mengajukan calonnya pada presiden. Saat itu, PNI sebagai partai pemenang pemilu berhak menjadi formatur dan mereka menunjuk Ali Sastro Amijoyo dan Wilopo. Tapi pada akhirnya Presiden memilih Ali Sastro Amijoyo menjadi formatur kabinet yang baru dan kabinet tersebut dinamakan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Sering juga disebut Kabinet Ali Rom Idham dengan Ali Sastro Amijoyo sebagai ketua kabinet. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Nah, program kabinet ini disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama ada perjuangan mengembalikan Irian Barat, yang kedua ada pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, ya, dan yang terakhir ada pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar karena hasil perjanjian ini dianggap lebih menguntungkan Belanda dibandingkan Indonesia. Nah, hasilnya mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh penjerjaan KMB. Nah, kendala yang dihadapi adalah munculnya pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Menguni di Sulawesi Utara. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena perintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Dan yang terakhir, ada timbulnya pepercayaan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi parlementer. Nah, berakhirnya kekuasaan kabinet ini adalah mundurnya sejumlah menteri dari Mas Rumi membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Nah, dan yang terakhir ada kabinet Juanda atau kabinet yang ke-6. Nah, setelah kabinet Ali II jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik dagang sapi atau tawar-menara antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi. Untuk merebutkan kedudukan, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk IR Juanda yang non-partai untuk membentuk kabinet baru. Nah, kabinet ini dinamakan Kabinet Juanda dan resmi berdiri pada tanggal 19 April 1957. Nah, kabinet dengan komposisi IR Juanda sebagai Perdana Menteri dan 3 orang wakilnya yaitu Mr. Hardi, Idham Khalid, dan Dr. Leimena. Ini merupakan second kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Nah, program disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya yaitu yang pertama ada membentuk Dewan Nasional, yang kedua ada normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan mengembalikan Irian Jaya, yang kelima ada mempergiat atau mempercepat proses pembangunan, yang terakhir atau yang keenam itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Nah, hasilnya yang pertama mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua ada terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, yang terakhir ada diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Nah, kendala yang dihadapi dalam kabinet ini adalah yang pertama ada kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat
dan daerah menjadi terhambat, munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Permesta. Yang kedua, ada keadaan ekonomi dan keuangan semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. Yang ketiga atau yang terakhir, terjadinya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Nah, berakhirnya kekuasaan kabinet ini adalah berakhirnya saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Juanda menandakan bahwa demokrasi parlementer telah dianggap gagal. Kegagalan sistem demokrasi parlementer juga ditandai dengan kegagalan badan konstituansi dalam menyusun undang-undang dasar baru. Hal ini disebabkan karena yang pertama, sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituanda. Yang kedua atau yang terakhir ada berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di tubuh konstituante. Nah, mungkin segini saja, cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.